Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 1359. Akulah Kaisar Agung. Ye Guan menatap ke kedalaman kota di kejauhan, merasa agak bingung. Mengapa bibiku tidak mengambil tindakan meskipun Kaisar Fan Zhao memprovokasinya berulang kali? Sebab ia menemukan bahwa sejak ia bertemu bibinya sampai sekarang, siapapun yang memprovokasinya akan mengalami akhir yang menyedihkan, kecuali Kaisar Fan Zhao. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, suara dari dalam kota terdengar lagi. Siapa kamu? Suaranya tidak lagi melengking seperti sebelumnya, dan terdengar sedikit ketakutan. Ye Guan mengumpulkan pikirannya dan berkata, "Ayo pergi." Sambil berbicara dia menarik Kaisar Fan Zhao menjauh dari kaki mereka hingga ujung jalan. Jalan itu ditaburi tulang-tulang putih, setinggi beberapa kaki. Jelas sekali mereka adalah orang-orang yang datang untuk menjelajahi sisa-sisa Sui Ming, dan mereka semua meninggal di sini. Pertama-tama, Jing Zhao menatap tulang-tulang putih di depannya dan mengerutkan kening dalam-dalam. Tatapan mata Ye Guan tertuju pada ujung penglihatannya. Di sana terdapat sebuah singgasana perunggu. Di depan takhta itu berdiri seorang pria berbaju besi perunggu. Pada saat ini, sebilah pedang yang dikenalnya tertancap di kepala lelaki itu. Pedang berjalan, lelaki berbaju besi perunggu itu tingginya sekitar 10 kaki. Sangat tinggi, memegang tombak perunggu di tangannya, dengan sikap yang luar biasa. Tetapi saat ini, wajahnya penuh ketakutan. Pada saat ini, dia juga melihat Ye Guan. Dia menatap Ye Guan, dan tombak di tangannya sedikit bergetar. Ye Guan dan Di Jing Zhao berjalan di depan pria itu. Karena tinggi badan orang itu, dia harus mendongak ke arahnya. Pria berbaju perunggu itu menatap Ye Guan. Meskipun dalam hatinya dia merasa sedikit takut, dia tetap terlihat sombong. "Beraninya kau tidak menghormatiku? Kau tahu siapa aku? Kau..." Ye Guan mengulurkan tangan kanannya dan menekan dengan lembut, "Berlututlah." Pedang Xingdao bergetar sedikit. Berdebar, pria berbaju perunggu itu tidak punya daya untuk melawan dan langsung berlutut di depan Ye Guan dan Di Jing Zhao. "Anda..." Pria berbaju perunggu itu sangat marah dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi Ye Guan tiba-tiba berkata, "Jika kamu mengatakan sepatah kata lagi, kamu akan langsung dibunuh." Melihat tatapan mata Ye Guan yang tenang tanpa sedikit pun emosi, pria berbaju perunggu itu tiba-tiba merasa menyeramkan dan tidak berani mengatakan apapun. Dia tidak takut pada orang-orang kuat teratas. Karena jika orang-orang kuat teratas di dunia mengetahui identitasnya, mereka tidak akan berani tidak menghormatinya. Yang ditakutkannya ialah pemuda seperti ini, yang punya kekuatan dan pengetahuan, tetapi tidak banyak, dan lebih berani dari langit serta bertindak sewenang-wenang. Ye Guan menatap lelaki berbaju perunggu itu. "Aku bertanya, kau menjawab." Pria berbaju perunggu itu menatap Ye Guan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Ye Guan Dao, siapa kamu?" Lelaki berbaju perunggu itu tetap diam. Mata Ye Guan dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia mengulurkan jarinya. Melihat ini, pria berbaju perunggu itu buru-buru berkata, "Sui Ming Wen Ming, pengawal istana kelas atas." Ye Guan sedikit mengernyit, "Kamu hanya seorang penjaga. Mengapa kamu begitu sombong?" "Penjaga yang hebat," pria berbaju besi perunggu itu berkata dengan marah. "Saya dari peradaban Sui Ming. Apakah Anda tahu peradaban Sui Ming?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu banyak.
Lelaki berbaju perunggu itu murka dan berkata dalam hatinya, dasar orang desa. Ye Guan berkata, kamu baru saja mengatakan bahwa tanpa izin dari klanmu, bagaimana mungkin ada seorang kaisar di dunia ini? Apa maksudmu dengan ini? Lelaki berbaju perunggu itu menatapnya dan tidak berkata apapun. Ye Guan berkata, Xiao Dao, bunuh dia. Pedang Xingdao bergetar pelan, dan lelaki berbaju perunggu itu langsung ketakutan setengah mati. Dia segera berkata, semua orang yang telah menjadi kaisar di sini dibantu oleh peradaban Sui Ming saya. Mendengar perkataan lelaki berbaju perunggu itu, Di Jingzhao menyipitkan matanya dan jantungnya mulai berdebar kencang. Ye Guan menghentikan Xing Dao Jian dan mengerutkan kening. Kaisar peradaban alam semesta ini hanya mampu berhasil dengan bantuan peradaban Sui Ming Wu. Lelaki berbaju perunggu itu mengangguk. Ya, Ye Guan berkata dengan suara berat, ceritakan padaku secara rinci. Pria berbaju perunggu itu melirik Ye Guan dengan sedikit ketakutan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, 700 miliar tahun yang lalu, alam semesta ini dikendalikan oleh peradaban Sui Ming kita. Kemudian, karena beberapa kesempatan khusus, peradaban Sui Ming kita memindahkan seluruh peradaban ke tanah kuno yang legendaris, dan bertempur di tanah kuno selama 100.000 tahun. Akhirnya, kita memperoleh pijakan di tanah kuno dan mendirikan peradaban baru bersama dengan dua peradaban lainnya. Namun, kita belum sepenuhnya menyerah pada alam semesta beradab yang pernah kita tinggali ini. Namun, kita hanya mengizinkan orang-orang paling jahat di dunia ini untuk pergi ke tanah kuno. Dan saya adalah pemandunya. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit. Orang yang paling jahat, Kaisar. Pria berbaju besi perunggu berkata, bukan Kaisar Agung. Siapapun yang bisa berlutut dari luar ke sini memenuhi standar kami. Kami akan membantunya menjadi kaisar. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, apakah Kaisar Agung adalah seekor semut di peradaban Sui Ming Wu? Pria berbaju perunggu itu menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Kaisar ada di pihak kita, dan dia juga yang paling berkuasa. Ye Guan mengangguk. Untungnya, kekuatan tempurnya belum runtuh. Pria berbaju besi perunggu. Pertama Jingzhao tiba-tiba bertanya, bagaimana dengan kaisar-kaisar besar lainnya? Apakah mereka semua pergi ke peradaban Sui Ming? Lelaki berbaju perunggu itu berkata dengan suara berat, ada yang pergi, dan ada yang memilih menyesal karena tidak pergi. Pertama Jingzhao bertanya lagi, bagaimana kamu memperlakukan mereka yang tidak pergi? Pria berbaju besi perunggu itu mencibir, tentu saja aku akan membunuhnya. Pertama-tama Jingzhao menatap lelaki berbaju besi perunggu itu, seorang kaisar agung pasti sulit dibunuh, bukan? Pria berbaju besi perunggu itu melirik di Jingzhao dan mengerutkan kening. Siapa kamu dan mengapa kamu banyak bicara? Ye Guandao, dia bersamaku. Pertama-tama Jingzhao melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Pria berbaju besi perunggu itu mendengus. Lalu berkata, tidak semudah itu untuk menjadi seorang kaisar. Sebelum kita membantu mereka, kita akan mengekstrak jiwa dan roh mereka. Jika mereka berani menyesal setelah menjadi kaisar, kita akan menghancurkan mereka. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Pertama, wajah Jingzhao tampak sedikit tidak senang. Dia tidak menyangka bahwa para kaisar yang mencapai puncak alam semesta sebenarnya adalah boneka orang lain. Pria berbaju besi perunggu itu tiba-tiba menatap Ye Guan dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu bisa menjadi seorang kaisar? Ye Guan berkata dengan tenang, jika kamu berlatih cukup baik, kamu secara alami akan berhasil. Mustahil,
Pria berbaju besi perunggu itu tiba-tiba menjadi cemas. Kesempatan untuk menjadi kaisar di sini telah ditutup. Tanpa bantuan klan saya, mustahil untuk menjadi kaisar. Ye Guan bertanya, kesempatan apa? Pria berbaju perunggu itu berhenti berbicara. Ye Guan Dao, Dao kecil. Pria berbaju besi perunggu itu berkata cepat. Yang disebut kesempatan untuk menjadi kaisar adalah sumber kaisar. Ini adalah jenis energi spiritual yang istimewa. Ketika klan saya pergi, kami mengambil semua sumber kaisar di alam semesta ini. Pada titik ini, dia sepertinya teringat sesuatu. Pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan dia berkata dengan ngeri, Kamu adalah kaisar legendaris yang mendirikan sistem Dao, dan kamu tidak bangkit ke puncak dengan mengandalkan sumber kaisar. Bagaimana ini mungkin? Ye Guan sedikit mengernyit, apakah ada perbedaan di antara keduanya? Baju zirah perunggu itu menatap Ye Guan, jantungnya bergetar karena terkejut. Ini, tentu saja berbeda. Para kaisar yang meraih kesuksesan dengan kaisar sumber seringkali tidak membangun Taoisme mereka sendiri. Meskipun kaisar seperti itu juga orang kuat yang tak tertandingi di dunia, mereka tidak memiliki Taoisme untuk mendukung mereka. Mereka seperti rumput air yang tak berakar. Meskipun mereka juga kuat, batas atas mereka ada di sana. Para kaisar yang membangun Taoisme berbeda. Mereka memiliki Taoisme mereka sendiri yang lengkap. Selain itu, Taoisme ini berbeda dari yang lain. Tidak hanya itu, ada ratusan juta orang yang mengikuti Taoismenya dan percaya pada Taoismenya. Tidak ada batas atas baginya sama sekali. Ketika dia mengatakan hal ini, sudah ada sedikit nada ketakutan dalam suaranya. Dia tidak menyangka akan bertemu orang yang begitu menakutkan di sini. Ye Guan tetap diam. Pada saat ini, dia juga memikirkan seseorang, dan itu adalah Kaisar Fan Zhao. Wanita ini dapat langsung menyerap pikiran jahat alam semesta setiap kali dia memasukinya. Cara yang jahat ini juga menyimpang. Jing Zhao pertama di samping tiba-tiba bertanya, bagaimana Anda membedakan kedua jenis kaisar ini? Lelaki berbaju perunggu itu melirik ke arah Ye Guan, lalu berkata dengan suara yang dalam, kaisar yang tidak mendirikan Taoisme adalah kaisar biasa. Sedangkan kaisar yang mendirikan Taoisme adalah kaisar yang berada di atas Taoisme, yaitu Tuhan. Tuhan, ekspresi Ye Guan membeku. Pada saat ini, lelaki berbaju perunggu itu berkata, namun, setelah kita pergi ke Tanah Lama, gelar dewa diubah menjadi Kaisar Dao oleh CEO. Saat itu, Kaisar Dao bukanlah ranah, tetapi gelar yang terhormat, berbeda dari kaisar biasa. Saat dia mengatakan ini, dia melirik Ye Guan dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Ye Guan memperhatikan ekspresinya dan mengerutkan kening. Ekspresi apa itu? Lelaki berbaju perunggu itu buru-buru berkata, tidak ada apa-apa. Ye Guan menatapnya dan bertanya, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Lelaki berbaju perunggu itu segera berkata, tidak. Ye Guan berkata dengan tenang, karena kamu tidak jujur, aku akan. Kaisar Dao, melihat Ye Guan hendak membunuh seseorang lagi, pria berbaju besi perunggu itu berkata dengan tergesa-gesa, Kaisar Dao yang mendirikan garis keturunan Dao, tidak ada batasan atas bagi orang-orang seperti itu. Bahkan di negeri lama, hanya ada 3 orang seperti itu. Ketika orang seperti itu muncul dan berhasil mendirikan garis keturunan Dao, itu berarti dia harus bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan Dao Agung. Apakah kamu mengerti maksudku? Ye Guan menatap pria berbaju perunggu itu. Aku tidak mengerti, ceritakan lebih detail. Lelaki berbaju perunggu itu marah, tetapi dia tak berani menunjukkannya.
Dia melanjutkan, contohnya, kamu mendirikan sekte ketertiban. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu harus memiliki lebih banyak wilayah dan lebih banyak alam semesta. Karena semakin banyak orang percaya padamu, semakin kuat sekte kamu. Dan jika orang lain mendirikan sekte, seperti sekte pembunuh atau sekte jahat, atau sekte tanpa ketertiban, mereka pasti akan melawanmu. Tidakkah kamu berpikir begitu? Ye Guan terdiam. Pria berbaju besi perunggu itu ragu-ragu, lalu berkata, mengapa suku kita berperang selama 100.000 tahun ketika kita pergi ke Tanah Lama? Itu karena pemimpin peradaban kita juga mendirikan tradisi Tao. Kita tidak ditoleransi oleh orang lain ketika kita pergi ke sana. Oleh karena itu, pertempuran yang berlangsung selama 100.000 tahun sebenarnya adalah pertempuran untuk mendirikan negara kita. Ye Guan tidak mengatakan apapun. Sebenarnya dia sudah mempersiapkan dirinya secara mental. Apa tujuan akhir Ye Guan? Satukan seluruh alam semesta. Tetapkan tatanan baru. Jika Anda ingin menyatukan seluruh alam semesta, Anda tentu harus mengandalkan kekuatan. Dia tidak punya jalan keluar. Ini seperti negara-negara bawahan sekuler. Sekalipun kamu tidak ingin menyatukan dunia, bukan berarti orang lain tidak ingin menyatukan dunia juga. Mereka yang tinggal di sudut pada akhirnya akan dianeksasi. Bertarung, harus berjuang. Pria berbaju besi perunggu itu menatap Ye Guan, sambil berpikir bahwa dia harus menyampaikan berita bahwa Kaisar Dao muncul di sini. Ini adalah pencapaian yang hebat. Akan tetapi pada saat itu, Jing Zhao pertama tiba-tiba berjalan mendekati lelaki berbaju perunggu itu, lalu menggorok lehernya dengan belatinya, dan seketika itu juga kepala lelaki berbaju perunggu itu melayang keluar. Darah itu seperti air mancur. Pertama-tama Jing Zhao menoleh ke arah Ye Guan. Dia tidak mungkin masih hidup. Kalau tidak, kamu akan mendapat masalah besar. Setelah Ye Guan merenung sejenak, dia perlahan berjalan ke Di Jing Zhao. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai pipi halus Di Jing Zhao. Jika dia tidak mati, peradaban Sui Ming tidak akan tahu situasi di sini. Begitu dia mati, peradaban Sui Ming akan fokus pada sisi ini. Sambil berkata demikian, dia tersenyum dan berkata, Nona Jing Zhao, Anda tidak boleh bersikap picik begitu. Pertama-tama wajah Jing Zhao langsung pucat pasi. Ye Guan tersenyum dan berkata, jangan takut, aku tidak akan membunuhmu. Sembari berbicara, dia berjalan menuju takhta di kejauhan. Di belakangnya, Di Jing Zhao tiba-tiba gemetar dan berkata, kamu tahu tujuanku sejak awal, dan kamu juga tahu bahwa itu bukan kecelakaan malam itu, dan kamu juga tahu rencanaku. Karena kamu tahu segalanya, mengapa kamu membantuku menerobos keadaan pikiranku dan membuatku tetap di sisimu? Di kejauhan, Ye Guan berkata tanpa menoleh, aku adalah Kaisar Agung. Bab 1360. Kakekku, akulah Kaisar Agung. Pertama-tama Jing Zhao berdiri di sana untuk waktu yang lama, dan sedikit rasa mengejek diri muncul di sudut mulutnya. Pria di depannya telah mengetahui segalanya dari awal, tetapi baginya, semua konspirasi dan tipu daya itu tidak ada artinya. Karena dia adalah kaisar, dalam menghadapi kekuatan absolut, semua perhitungan dan konspirasi hanyalah awan. Kecuali kedua belah pihak sama kuatnya, tak peduli kekuatan atau kecerdasannya, lelaki di hadapannya itu benar-benar mampu menghancurkannya, tetapi dia hanya tidak mau bermain trik. Di kejauhan, Ye Guan berjalan menuju takhta, singgasananya sepenuhnya hitam, bukan baja atau besi, dan sehalus cermin, tidak seorang pun tahu dari bahan apa benda itu dibuat. Dia langsung duduk di atasnya,
Takhta itu tiba-tiba bergetar sedikit, dan Ye Guan segera merasakan napas yang berbahaya. Pada saat ini, dia langsung mengambil pedang yang belum digunakan dan menekannya ke singgasana, dan singgasana itu tiba-tiba menjadi sunyi. Ye Guan menatap pedang Xing Dao di tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Dao, terima kasih." Sebenarnya, alasan mengapa pedang Xing Dao tidak pergi bukanlah karena niat bibinya, tetapi karena ia berinisiatif untuk tinggal sebentar. Kau tahu, bukan pedang King Xuan yang mengikuti Ye Guan pada awalnya, melainkan dia, dan dia masih mempunyai perasaan terhadap Ye Guan. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Xiao Dao, apa yang sedang dilakukan bibi sekarang?" Pedang Xing Dao bergetar sedikit, dan tidak seorang pun tahu apa yang dikatakannya. Ye Guan tertawa, "Aku tidak akan bertanya lagi." Pedang Xing Dao tiba-tiba bergetar lagi. Ye Guan sangat tersentuh. Karena Xing Dao Jian memberitahunya bahwa ia ingin tinggal di sini sebentar dan akan pergi setelah dia pergi. Tetap di sini itu palsu, membantunya itu nyata. Ye Guan tersentuh dan berkata, "Terima kasih." Sambil berbicara, dia berdiri dan menatap singgasana di depannya, lalu memegang pedang Xing Dao di singgasana. "Aku orang yang berakal sehat. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan untuk setia kepadaku." Takhta, beraninya takhta melawan. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemetar dari singgasana, "Kaisar, ampuni nyawaku." Ye Guan tersenyum dan bertanya, "Siapa namamu?" Suara itu berkata, "Aku adalah takhta suci. Takhta itu pernah diduduki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan dengan demikian, aku terlahir dengan kecerdasan. Saat ini aku dianggap sebagai prajurit kekaisaran. Tetapi aku jauh lebih kuat daripada prajurit kekaisaran biasa." Ye Guan sedikit mengernyit, "Tuan Suci yang kau sebutkan." Takhta Suci berkata, "Itulah penguasa peradaban Sui Ming saya." Ye Guan sedikit penasaran. "Lalu mengapa kamu tidak ikut ke Tanah Lama?" Takhta Suci tiba-tiba menjadi sedikit tertekan. Ketika sang guru dan para pengikutnya pergi ke Tanah Lama, aku baru saja memperoleh kebijaksanaan spiritual dan belum cukup kuat. Namun, aku percaya bahwa sang guru akan kembali ke sini suatu hari nanti. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, aku akan menunggu di sini. Jadi, aku tidak akan mengakuimu, Kaisar Agung, sebagai guruku." Suaranya masih sedikit bergetar. Jelas, dia masih sedikit takut dengan pedang Xing Dao di tangan Ye Guan. Ye Guan sedikit terkejut. Dia menatap takhta suci di depannya, lalu tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku tidak akan memaksamu, tapi aku ingin berbicara denganmu, oke?" Takhta suci berkata tergesa-gesa, "Baiklah, jika Kaisar ingin tahu sesuatu, Anda dapat bertanya kepada saya." Ye Guan melihat sekeliling dan berkata, "Ada hukum misterius di sini yang menekan kultivasi semua orang. Siapa yang menunggu di sini?" Takhta suci berkata, "Sejujurnya, itu aku." Ye Guan terkejut dan bertanya, "Kamu?" Takhta suci berkata, "Iya, peradaban Sui Ming ingin memilih orang-orang dengan bakat hebat untuk menjadi kaisar, dan kemudian membiarkan mereka pergi ke Tanah Lama untuk melayani peradaban Sui Ming. Saya telah mengeluarkan larangan ini di sini untuk memilih orang-orang dengan bakat hebat dan ketekunan hebat." Ye Guan berkata, "Dan kamu adalah orang yang membantu mereka menjadi kaisar." Takhta suci berkata, "Itu karena akulah satu-satunya yang memiliki sumber kaisar." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Jika kamu memiliki sumber kaisar, kamu bisa menjadi seorang kaisar." Takhta suci berkata, Tidak, hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa, ketekunan luar biasa, dan keberuntungan besar.
setelah menelan sumber kaisar, yang memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar agung. Dalam 60 miliar tahun peradaban di alam semesta ini, banyak sekali jenius yang datang ke sini, termasuk jenius super dan monster yang bahkan membuatku kagum. Tetapi selama bertahun-tahun, hanya selusin orang yang menjadi kaisar. Ye Guan mengangguk sedikit. Aku mengerti. Lalu dia bertanya, 6 miliar tahun? Jadi kamu sudah hidup selama 6 miliar tahun. Tahta suci berkata, ya, tetapi aku tertidur hampir sepanjang waktu karena aku adalah makhluk spiritual. Selama tidurku, rentang hidupku hampir tidak terkuras. Selain itu, dengan sumber kaisar, aku akan melahap sedikit sumber kaisar sesekali untuk menambah rentang hidupku. Ye Guan berkata, bagaimana dengan penjaga tadi? Dia tidak mungkin tinggal di sini selama 60 miliar tahun, kan? Tahta suci berkata, tentu saja tidak mungkin. Kadang-kadang, peradaban Sui Ming di negeri lama akan mengirim seseorang untuk membawa sumber kaisar. Ye Guan melanjutkan bertanya, apakah peradaban Sui Ming melakukan ini hanya untuk menumbuhkan bakat? Tentu, tahta suci berkata, Kaisar, tahukah Anda betapa langkanya menemukan orang-orang berbakat di dunia ini saat ini? Ye Guan, tahta suci melanjutkan, siapapun yang dapat mencapai kaisar agung melalui sumber kaisar, apalagi di alam semesta ini, adalah eksistensi yang sangat jahat bahkan di tanah lama. Tidak hanya peradaban Suize kita, tetapi juga dua peradaban teratas lainnya di tanah lama sedang merekrut bakat dalam berbagai bentuk di seluruh alam semesta dan membina lebih banyak orang kuat untuk digunakan sendiri. Di era ini, di antara peradaban dengan level yang sama, persaingannya adalah tentang siapa yang memiliki lebih banyak bakat. Ye Guan memikirkannya, lalu mengangguk, apa yang kamu katakan masuk akal. Trik ini dapat dipelajari. Di masa mendatang, Guangxuan Universe harus merekrut lebih banyak talenta. Mustahil baginya untuk menghidupi alam semesta sendirian. Seolah teringat sesuatu, Ye Guan bertanya sambil tersenyum, bakat macam apa aku ini? Tahta suci berpikir sejenak, lalu berkata, Yang mulia, Anda tidak berbakat. Ye Guan agak bingung, dan tahta suci berkata, kamu adalah pemimpin yang berbakat, tipe penguasa yang jarang terlihat dalam 1 miliar tahun. Ye Guan tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Tahta suci melanjutkan, Kaisar, apalagi yang ingin Anda ketahui? Ye Guan berhenti tertawa, aku baru saja membunuh penjaga itu. Penjaga apa? Tahta suci tiba-tiba berkata, Yang mulia, penjaga itu jelas memiliki niat jahat dan berlatih hingga ia tersesat. Pada akhirnya, ia meninggal karena iblis dalam dirinya sendiri. Apa hubungannya ini dengan Yang Mulia? Ye Guan menatap tahta suci sejenak, lalu tersenyum dan berkata, apakah peradaban Sui Ming mempercayainya? Tahta suci berkata, percaya atau tidak, bukankah itu hakku untuk memutuskan? Ye Guan menepuk tahta suci dan berkata sambil tersenyum, kamu juga berbakat. Selagi dia bicara, dia memandang ke kejauhan. Di ujung pandangannya, ada sebuah istana kuno. Tempat apa itu? Tahta suci berkata dengan hormat, menjawab Kaisar, itu adalah kuil Sui Ming. Ada 2 monster tersembunyi di kuil. Ketika Tuan pergi, mereka masih 2 telur. Setelah saya memberi mereka 2 sumber Kaisar, mereka perlahan berevolusi. Meskipun kekuatan mereka lumayan, Anda, Kaisar, pasti tidak akan meremehkan mereka. Di bawah patung perunggu di aula, ada sebuah mekanisme. Ketika mekanisme itu dibuka, ada 9 prajurit perunggu yang ditinggalkan oleh Tuan. Mereka berada di level kuasi Kaisar.
Dapat dikatakan bahwa di era ketika kaisar tidak keluar, mereka tak terkalahkan karena mereka hampir abadi. Taoisme di sini tidak dapat menyakiti mereka. Saya akan memberi Anda metode untuk mengendalikan mereka sekarang. Ia menceritakan semua hal yang diketahuinya sekaligus. Selain 9 jenderal perunggu, ada juga beberapa kristal kaisar di aula. Terlebih lagi, itu bukan kristal kaisar biasa, tetapi kristal kaisar bermutu tinggi. Bahkan di tanah lama, mereka sangat langka. Setelah mendengar ini, Ye Guan tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih, ngomong-ngomong, berapa banyak sumber kaisar yang kamu miliki sekarang?" Tahta Suci berkata dengan hormat, menjawab Kaisar Agung, "Saya masih memiliki 9 sumber kaisar." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau aku pinjam 5 darimu dan kau simpan 4 untuk dirimu sendiri?" Di singgasana Raja Suci, 9 aliran gas ungu tua perlahan melayang di depan Ye Guan. "Yang mulia, mohon jangan bersikap begitu sopan. Dengan kekuatanmu, mudah untuk membunuhku. Aku akan memberimu semua sumber kaisar ini." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku hanya butuh 5. Lagi pula, ini hanya pinjaman. Aku akan mengembalikannya kepadamu suatu hari nanti." Sambil berbicara, dia menyingkirkan 5 sumber kekaisaran. Tahta Suci agak bingung. "Ini," Ye Guan tersenyum dan menjelaskan, "kamu cukup baik, jadi aku tidak akan menipumu." Tahta Suci berkata tergesa-gesa, "Terima kasih, Yang Mulia. Sumber kaisar sebenarnya sangat penting untuk itu. Alasan utama mengapa ia dapat bertahan di sini begitu lama juga karena sumber kaisar ini. Faktanya, setiap kali pemandu datang ke sini, sebagian sumber kaisar yang dibawanya adalah miliknya, yang dianggap sebagai gajinya." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku akan pergi ke aula dan melihatnya." Sambil berkata demikian, dia berjalan menuju kejauhan. Setelah berjalan 2 langkah, dia tiba-tiba berhenti, lalu menoleh ke arah Di Jingzhao yang berdiri tidak jauh dari situ, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Jingzhao, apakah Anda tidak ingin pergi melihat-lihat bersama?" Mula-mula Jingzhao menoleh dan menatapnya. Setelah beberapa saat, dia berjalan tanpa suara ke sisi Ye Guan. Ye Guan tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, dan aliran energi kekaisaran perlahan melayang di depan Jingzhao pertama. Menatap sumber kekaisaran di depannya, Di Jingzhao tertegun sejenak, lalu berbalik menatap Ye Guan. Dia hanya menatap Ye Guan, dengan kebingungan dan kebingungan di mata indahnya. Ye Guan melirik sumber kaisar dan berkata sambil tersenyum, "Ini seharusnya menjadi impian semua penguasa alam kuasi kaisar, kan?" Pertama Jingzhao menatap Ye Guan tanpa berkata sepatah kata pun, namun sorot matanya penuh kebingungan dan kecurigaan. Ye Guan berhenti dan menatap Di Jingzhao, lalu berkata sambil tersenyum, "Pedang ini milik bibiku, dan pedang di tubuhku milik ayahku. Apakah kau ingat apa yang kukatakan sebelumnya? Aku dapat mengatakan bahwa aku telah sampai sejauh ini berkat keluargaku. Oleh karena itu, bahkan setelah aku menjadi kaisar, aku telah mengingatkan diriku sendiri untuk tidak bersikap sombong dan mengingat hari-hari ketika aku dipukuli." Pada titik ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Jadi, sebenarnya aku tidak membenci rencanamu untukku. Sebaliknya, aku mengaguminya." Pertama Jingzhao gemetar dan bertanya, "Mengapa?" Setelah berkata demikian, mukanya langsung memerah. Rencana seperti itu, dia memikirkan beberapa adegan yang tidak pantas malam itu, dan pria ini berkata dia tidak keberatan. Apakah dia mengisyaratkan sesuatu? Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kakekku adalah orang yang hebat.
tetapi kakekku mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang baik. Nah, ini adalah apa yang kakekku katakan sendiri. Kakekku membantai kota dan klan seolah-olah itu adalah rutinitas sehari-hari. Tetapi ini adalah hal yang biasa. Sepanjang sejarah, siapa yang telah mencapai hal-hal besar bukanlah orang yang kejam dan bengis, termasuk diriku sendiri. Aku telah melakukan banyak hal untuk menyakiti orang lain. Oleh karena itu, bagaimana aku bisa meminta orang lain untuk menjadi orang yang baik dan ramah? Saat dia berkata demikian, dia menatap Di Jingzhao, klan pertama sedang dalam kesulitan sekarang. Aku benar-benar bisa mengerti mengapa kau melakukan itu. Selain itu, aku yakin bahwa jika bukan karena klan pertama, orang sombong sepertimu tidak akan pernah mengorbankan dirimu untuk merencanakan sesuatu. Pada titik ini, dia tersenyum dan berkata, apakah kamu berpikir bahwa aku melakukan ini untuk menaklukkanmu sepenuhnya, untuk membuatmu melayaniku dengan sepenuh hati, atau bahkan menjadi selirku? Mula-mula Jingzhao menatapnya. Setelah beberapa lama, dia berbisik, kau tidak membutuhkannya. Pedang di tanganmu tidak kalah kuat dari pedang Kaisar Agung di tubuhmu. Kau lebih menakutkan daripada yang kami bayangkan. Orang-orang sepertimu tidak akan pernah kekurangan wanita, dan kau bahkan tidak mau repot-repot menggunakan cara seperti itu untuk berurusan dengan wanita. Kau orang yang baik. Ye Guan menatapnya dan berkata sambil tersenyum, itu belum tentu benar. Nona Jingzhao, Anda sangat cantik. Saya merasa kasihan pada Anda. Siapa yang tidak akan tersentuh? Mendengar ini, wajah Jingzhao yang pertama memerah sedikit, dan pada saat ini, Ye Guan berkata, tentu saja, Nona Jingzhao, jangan khawatir. Aku tidak akan memiliki pikiran yang tidak pantas terhadapmu. Aku hanya memperlakukanmu sebagai teman. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Pertama Jingzhao merasa sedikit kecewa ketika mendengar ini. Bersambung.